Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo dari Teknik Informatika kelas C. Di sini pada video ini saya akan menjelaskan singkat tentang materi pertemuan 1 matkul logika pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Masing-masing pertemuan disertai dengan contoh. Pada materi pertemuan pertama, yaitu ada pengantar dan konsep dasar logika. Logika adalah ilmu yang membantu kita dalam berpikir dan menalar. Menalar artinya mencapai kesimpulan dari berbagai pernyataan. Contoh soal, cita lebih cepat daripada kura-kura. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya. Dan apakah ini sebuah proposisi? Ya. Yang ketiga, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Apakah nilai benar atau tidak? Ya, benar. Cita lebih cepat daripada kura-kura. Pada pertemuan kedua, proposisi dan tabel kebenaran. Proposisi adalah logika didasarkan pada hubungan antara kalimat pernyataan, statement. Hanya kalimat yang bernilai benar atau salah saja yang menjadi tinjauan proposisi. Proposisi, pernyataan yang bernilai benar, true, atau salah, false, tetapi tidak keduanya. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi atomik merupakan proposisi tunggal. Yang kedua, proposisi majemuk. Misalkan P dan Q adalah proposisi atomik. Ada 4 macam proposisi majemuk. Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, disjungsi. Yang ketiga, ingkaran. Dan yang keempat, disjungsi eksklusif. Yang ketiga, ada implikasi. Implikasi menggunakan kata hubung. Jika A maka B. A disebut antecedent dan B disebut consequent. B implikasi, proposisi B kondisional, P jika dan hanya jika Q. Ada 8 perangkai proposisi. Yang pertama, atau dibaca negasi, yang artinya tidak atau bukan. Yang kedua, dan dengan huruf V terbalik, yang dibaca konjungsi, artinya dan. Yang ketiga, dibaca disjungsi dengan huruf dilambangkan dengan huruf V atau salah satu atau keduanya. Yang keempat, ada implikasi dengan simbol tanda panah. Jika, maka. Dan yang kelima, ada biimplikasi. Jika dan hanya jika. Yang keenam, ada eksklusif or atau hanya salah satu. Yang ketujuh, ada not and bukan dan. Yang delapan, ada not or dengan tanda panah ke bawah, artinya bukan atau. Contoh soal pertemuan 2. Adapun contoh dari proposisi yaitu A, I, U, E, O merupakan huruf vokal atau proposisi ini bernilai benar. 6 adalah bilangan ganjil. Proposisi ini bernilai salah. Berapakah jumlah hari dalam 4 bulan? Bukan termasuk dalam proposisi jika itu sebuah pertanyaan. Pada pertemuan 3, tabel kebenaran. Tabel kebenaran atau truth table adalah salah satu perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jumlah baris tabel kebenaran tergantung dari banyaknya proposisi tunggal yang terdapat pada proposisi majemuk. Jika terdapat n proposisi tunggal pada proposisi majemuk, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat n. Contoh pertemuan 3. Jika puasa setelah sidang isbat, maka Ramadan tiba. Puasa setelah sidang isbat
karena itu Ramadan tiba. Penyelesaiannya, dibuat dulu lambang logikanya. P maka Q sama dengan kesimpulan P. P Q dan P maka Q. P true, Q true, dan P maka Q juga true. True, false, false. False, true, true. False, false, true. Selanjutnya ada argumen. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dalam hal ini ada P1, P2 sampai Pn disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi. Argumen sering ditulis dalam bentuk P1, P2, dan seterusnya sampai Pn ke Q. Konklusi biasanya ditandai dengan kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Terdapat dua argumen, yaitu argumen valid dan juga invalid. Definisi, sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau fallacy atau invalid. Selanjutnya ada aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Contoh-contoh aksioma: A untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X tambah Y sama dengan Y tambah X. Hukum komutatif penjumlahan. B. Jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan korolari. Lemma, teorema sederhana yang digunakan untuk pembuktian teorema lain. Sedangkan korolari adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan. Atau korolari adalah teorema yang mengikuti teorema lain. Pada pertemuan 4, terdapat validitas argumen. Argumen dapat dikatakan valid jika implikasi dari premis-premisnya terhadap konklusinya merupakan suatu tautologi. Jika semua hipotesa benar, maka kesimpulan juga benar. Jika semua hipotesa benar, tapi kesimpulan salah, dapat dikatakan argumen invalid. Cara menguji validitas argumen dapat menggunakan bentuk-bentuk argumen yang valid atau menggunakan tabel kebenaran. Langkah pertama untuk menunjukkan argumen valid atau tidaknya dengan menuliskan argumen dengan menjadi ekspresi logika. Beberapa argumen yang sudah terbukti sahih atau valid. 1. Modus ponen, 2. Modus tolen, 3. Aturan transitif, dan lagi yang ketiga silogisme disjungtif atau kontrapositif. Yang keempat ada simplikasi konjungtif. Yang kelima ada penjumlahan disjungtif. Yang keenam ada konjungsi. Contoh dari pertemuan ke mobil itu berwarna merah atau terbuat dari besi. Mobil itu tidak berwarna merah. Jawabannya P. Mobil itu berwarna merah, dan Q. Mobil itu terbuat dari besi. Dibuat ekspresi logikanya menjadi P dan Q dalam kurung P atau Q di dalam kurung dan negasi P ke Q. Untuk tabelnya P Q negasi P Q negasi P dan P atau Q dan negasi P atau Q dan negasi P ke Q. Pada pertemuan 5 terdapat tautologi dan ekuivalensi logis.
Pengertian dari tautologi adalah sebuah ekspresi logika yang selalu bernilai benar di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang terdapat di dalamnya. Tautologi mempunyai persyaratan. Jika pada tabel kebenaran untuk semua pasangan nilai variabel proposisionalnya yang ada nilai benar. Yang kedua ada kontradiksi. Kontradiksi merupakan kebalikan dari tautologi, di mana ekspresi logika selalu bernilai salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Yang ketiga ada kontingen. Kontingen adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai benar dan salah di dalam tabel kebenarannya, tanpa memperdulikan nilai kebenaran dari proposisi-proposisi yang berada di dalamnya. Ekuivalensi logis. Suatu ekspresi logika disebut ekuivalen logis apabila ekspresi logikanya adalah tautologis. Yang kedua, apabila ekspresi logikanya adalah kontradiksi. Yang ketiga, ekspresi logikanya adalah kontingen, tetapi urutan true dan false pada tabel kebenaran tetap pada urutan yang sama. Terdapat dua sifat. Yang pertama, komutatif. Pada perangkai konjungsi, variabel kedua proposisional dapat saling berganti tempat tanpa merubah nilai kebenaran. Hal ini disebut komutatif. Sedangkan untuk asosiatif, apabila tanda kurung suatu ekspresi logika bisa dipindahkan dan tidak merubah nilai kebenarannya, maka disebut asosiatif. Contohnya, negasi P dan Q, lalu atau dan kurung Q ke P. Ini merupakan tautologi karena nilai dari dalam kurung negasi P dan Q tutup kurung atau buka kurung Q maka P semua bernilai benar. Jadi dinamakan tautologi. Pada pertemuan 6 terdapat penyederhanaan dan strategi pembalikan. Penyederhanaan dilakukan menggunakan hukum-hukum logika. Proses penyederhanaan akan berhenti pada bentuk ekspresi logika yang paling sederhana dan tidak mungkin disederhanakan lagi. Perangkai maka dan jika maka dapat digantikan dengan perangkai dasar dan atau dan negasi. Terdapat hukum-hukum logika. Lalu pada pertemuan ke-7 terdapat tableau semantik. Tableau semantik adalah bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan tertentu, yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang-cabang dan ranting yang relevan. Dalam strategi pembalikan, jika diketahui premis-premis bernilai true dan kesimpulan bernilai false, jika hal itu bisa dibuktikan, maka argumen tersebut tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan, maka argumen tersebut valid. Jadi, premis-premis yang bernilai true seharusnya juga menghasilkan kesimpulan yang bernilai true juga. Terdapat 10 aturan tableau semantik. Selanjutnya, strategi pembalikan atau refutation strategi. Strategi pembalikan digunakan untuk membuktikan validitas suatu ekspresi logika untuk argumen dan untuk memastikan nilai-nilai premis benar yang harus diikuti oleh kesimpulan yang benar. Teknik ini mirip penyederhanaan. Perbedaan terletak pada kesimpulan argumen yang harus disalahkan dengan cara dinegasikan atau diberi nilai false. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.